Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan kajian kita di kitab Ayyuhal Walad. Kitab karangan Imam Al-Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang lahir di Tus tahun 450 Hijriah dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 505 Hijriah. Yang mana Imam Al-Ghazali ini bukan sekedar imam, tetapi beliau adalah hujjatul Islam. Yang mana berhasil mengkokohkan ajaran Islam, merespon terhadap kebatilan-kebatilan yang terjadi saat itu. Maka Imam Al-Ghazali berhasil memadukan antara fikih tauhid dan fikih batin. Berhasil memadukan antara fikih yang dilakukan oleh badan dan fikih hati atau amalan hati, yang mana dalam karyanya yang begitu fenomenal, Ihya Ulumuddin, beliau membagi Ihya Ulumuddin ini kepada 4 bagian. Bagian ibadah, muamalah, muhlikat, yaitu hal-hal yang bisa menghancurkan hati, menghancurkan amalan, membuat hati ini keras. Dan bagian yang keempat, munjiyat, hal-hal yang bisa menyelamatkan. Maka kitab-kitab atau karangan-karangan Imam Al-Ghazali begitu banyak. Dari mulai usul fiqh, al-mustasfa, tasawufnya begitu. Dan tasawuf atau tazkiyatun nafs, dari mulai kitab buku Ayyuhal Walad, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan Ihya Ulumuddin. Dan kita telah sampai kepada bab tentang annahu yambagi lis-salik, bahwasanya seyogyanya bagi seorang salik, seseorang yang sedang menempuh jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, syaikhun murasyidun murabbin, agar memiliki syekh yang menjadi petunjuk, mengajarkan ajaran-ajaran Islam, bahkan mencabut atau membersihkan hati dari seorang talib, dari seorang salik ini. Maka Imam Al-Ghazali mengibaratkan seorang syekh ini seperti seorang petani yang sedang menanam, lalu menjaga tanaman tersebut agar bisa bertumbuh secara maksimal, sehingga rumput-rumput liar itu dipotong dan tanaman ini diberi pupuk, dirawat, dipelihara, sehingga tanaman ini bisa tumbuh dengan maksimal, menghasilkan buah yang begitu manis dan bisa kita nikmati. Tetapi syekh ini mempunyai sifat atau mempunyai satu kaidah, mempunyai satu syarat yang begitu penting. Karena syekh ini seakan-akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW yang mengajar kepada sahabat-sahabatnya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan, wala budda lisaliki min syaikhin yurabbihi, maka seyogyanya bagi seorang salik atau seorang yang sedang menempuh perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, min syaikhin yurabbihi, agar memiliki seorang syekh yang merawatnya, mendidiknya, mentarbiyahnya, wa yursyiduhu ila sabilillahi ta'ala, dan menunjukkan ia jalan yang tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah ta'ala arsala ila ibadi rasulan bil irsyad ila sabilihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada hambanya seorang rasul. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada umatnya bahwasanya ini adalah jalan yang benar. Fa idza ratahala sallallahu alaihi wasallam min ad-dunya, maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad khallafal khulafa'u fi makanihi. Maka beliau digantikan oleh siapa? Oleh ulama. Innal ulama'a warahatul anbiya. Bahwasanya ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dirham atau dinar, tetapi nabi mewariskan ilmu. Hatta yursyidul khalaika ilallah. Maka seorang ulama ini yang akan menjadi petunjuk dan menunjukkan kepada umat tentang jalan Allah yang benar. Wa syaratu syaikhil alladhi yasluhu ay yakuna nabiyyan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat yang pertama, yang paling penting, paling utama, bahwasanya seorang syekh ini, seorang guru ini, seorang ustadz ini harus mempunyai tempat status sebagai pengganti Rasulullah SAW. Bagaimanakah sebagai pengganti itu? Ayyakuna aliman. Agar seorang syekh ini berilmu. Karena tidak mungkin seseorang yang terlahir di dunia tiba-tiba pintar, atau tiba-tiba pengetahuan datang ke pikirannya langsung tanpa ada perantara, yang mana bisa disebut dengan ilmu laduni. Tiba-tiba bisa bahasa Suryani atau apapun lah. Tapi enggak, ayyakuna aliman. Agar seorang saya ini alim, tetapi la anna kulla alimin yasluhu lahu. Tidak setiap orang yang alim, tidak setiap orang yang berilmu yasluhu lahu itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan, atau bisa menggantikan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena tidak setiap orang yang berilmu mengamalkan ilmunya. Sebagaimana kita tahu di ayyuhal walad ini sebelumnya, al ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu jika tidak diamalkan itu seakan seperti pohon yang tidak berbuah. Tetapi ilmu harus bersamaan dengan amal, dan amal harus bersama dengan ilmu. Al ilmu bila amalin junun, wal amal bila ilmin la yakun. Amal, ilmu tanpa diamalkan seperti orang gila. Tetapi amalan tanpa ada ilmunya la yakun, tidak sah. Maka bagaimana kita bisa sholat kalau kita nggak tahu jumlah rakaat dalam sholat, atau kita nggak tahu sholatnya itu sholat apa, harus seperti apa? Maka harus dengan ilmu. Tetapi tatkala kita tahu, oh sholatnya sholat subuh. Sholat subuh itu 2 rakaat. Kita mengetahui rukunnya, kita mengetahui syarat-syaratnya. Tetapi kita nggak sholat subuh. Nah ini ilmu bila amal. Jadi ilmu dengan amal itu harus beriringan, harus berbarengan. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabil ijmal. Maka Syekh Al-Ghazali akan menjelaskan sebagian tanda-tanda syekh yang bukan berhak bisa menjadi pengganti Rasulullah SAW ala sabilil ijmal, hanya sebagian besar saja, atau hanya bil ikhtisar, penjelasan secara singkat. Hatta la yadda'iya kullu ahadin annahu mursyid, sehingga tidak setiap orang mengklaim bahwa dirinya adalah seorang ustadz, seorang kiai, seorang syekh, tidak serta-merta mengklaim. Fanaqul, maka Imam Al-Ghazali berkata, huwa, seorang syekh itu yang bisa menjadi pengganti Rasulullah SAW, man yu'ridu an hubbid dunya wa hubbil jah, adalah orang yang menjauhi, menolak dari cinta dunia dan cinta popularitas. Jadi kita lihat apakah seorang syekh ini hubbul dunya atau hubbul jah. Jika ada salah satu di antara keduanya, atau bahkan ada dua-duanya, maka perlu diperhatikan.
jangan ambil ilmunya dari sana. Ambil di tempat lain, ambil dari orang lain, ambil dari ustadz lain, yang mana ustadz ini tidak cinta dunia dan tidak cinta popularitas. Tidak cinta ya, bukan tidak memiliki. Tidak cinta. Karena cinta dan memiliki itu mempunyai perbedaan. Hubbud dunya dan hubbul jah. Orang yang cinta dunia dan orang yang cinta popularitas akan melakukan apapun supaya dunia dan popularitas ini mengarah kepadanya terus. Ada dalam hatinya dan ada dalam genggamannya terus. Tetapi orang yang tidak cinta dunia, tidak cinta popularitas, meskipun memiliki keduanya, dia tahu bahwasanya ini adalah titipan. Maka telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala atau berinfak, bersedekah itu gampang. Kenapa? Karena harta itu ada dalam tangannya, bukan di hatinya. Kalau ada di hati, sulit untuk dikeluarkan, sulit untuk diberikan, sulit untuk dibagikan. Jadi kalau ada di tangan, ya udah kasih aja. Insya Allah nanti Allah rezekinya ada. Nah itulah bedanya hubbud dunya dan orang yang memiliki dunia. Jadi hubbud dunya wa hubbil jah ini tempatnya di hati. Indikatornya nyata. Terlihat orang yang bikin dakwah, bikin konten, hanya sekedar nyari validasi, nyari engagement, nyari popularitas, dan orang yang berdakwah ikhlas karena Allah ingin menyampaikan risalah. Itu terasa, akan terasa, itu akan terasa. Memang sulit untuk dijelaskan, tapi akan terasa. Akan terasa. Man dzaq wa araf. Barang siapa yang merasakan, maka dia akan mengetahuinya. Wa kana qad taba li syahsin basirin yatasal salu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang syekh ini memiliki sanad yang tersambung silsilah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang syekh ini tidak serta-merta muncul dari antah berantah. Tapi kita tahu gurunya siapa. Kita tahu belajarnya dari mana. Dan gurunya ini belajar dari gurunya lagi. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena demikian, karena hubungan antara guru dan murid ini tersambung dari Rasul sampai kepada dia, maka akan terlihat alamat-alamatnya atau ciri-cirinya. Apa itu? Wa kana muhsinan riyadatan nafsihi. Maka seorang syekh ini terlihat hal-hal yang baik yang mana mengolah hatinya dan raganya. Dengan cara apa? Min qillatil akli wasyurbi. Dengan cara makannya sedikit, minumnya sedikit, wal qauli wan naumi. Bicaranya sedikit, tidurnya sedikit. Kenapa makannya sedikit dan minumnya sedikit? Karena banyak berpuasa, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perkataannya sedikit? Karena tahu bahwa setiap perkataan itu akan dihisab. Maka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah yang baik. Kalau nggak bisa bicara yang baik, maka diam. Maka dia pilih kata-katanya itu. Ini perkataan ini akankah membawa ke surga atau ke neraka? Bagaimanakah dipertanggungjawabkan nanti? Maka karena kehati-hatian inilah bicaranya itu sedikit. Wakilatin naumi, dan tidurnya sedikit. Kenapa tidurnya sedikit? Karena di siang hari dia saum, di malam hari dia qiyamul lail, dia salat, dia tahajud. Wa kasratus salati was sadaqati was saumi, dan melakukan banyak amalan salat, sedekah dan saum. Yang mana ini menunjukkan bahwasanya hubungan ubudiyah, hubungan secara vertikal itu memiliki kedekatan dan mudawamah, keistiqomahan. Karena al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama dengan apa yang
paling ia cintai. Tatkala ia cinta dengan Allah dan Rasulnya, maka ia akan melakukan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Ia akan perbanyak amalan-amalan yang menghubungkan antara Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang cintanya itu dunia, cintanya itu uang, maka ia akan melakukan hal-hal yang bisa mengumpulkan uang. Barang siapa yang cintanya itu adalah popularitas, maka dia akan buat hal-hal yang membuat dia jadi populer. Al-mar'u ma'a man ahab. Wa kana bi mutaba'ati Syekh Al-Basir. Wah, ini Syekh Al-Basir. Kita harus menggarisbawahi kalimat Al-Basir. Syekh yang mempunyai penglihatan. Al-Basir. Penglihatan apa ini maksudnya ya? Jadi seorang syekh ini karena ada hubungan yang dekat antara guru dan murid, seakan-akan tahu, bisa melihat apa isi hati dari seorang murid. Maka tatkala hal ini terjadi, seakan-akan syekh ini memberikan nasihat yang sesuai bagi muridnya. Yang mana ini terjadi di kisah Ibnu Athaillah As-Sikandari wa Abu Abbas Al-Mursi. Abu Abbas Al-Mursi lahir di tahun 616 Hijriah, wa intaqala ila rahmatillahi ta'ala tahun 686 Hijriah. Dan Abu Abbas Al-Mursi ini adalah seorang pimpinan atau tokoh tazkiyatun nafs, membersihkan hati, amalan-amalan hati. Beliau adalah salah satu pimpinannya. Abu Abbas Al-Mursi ini lahir di Andalusia, tetapi beliau melarikan diri dari Andalusia karena bangsa Eropa saat itu mengusir kaum muslimin dengan begitu keji. Jadi hanya dua, berpindah agama atau dibunuh. Karena demikian, maka Abu Abbas Al-Mursi melarikan diri. Dan dalam pelariannya ini beliau terombang-ambing di lautan. Tetapi dengan qadar Allah Subhanahu wa taala, beliau berhasil selamat dan sampai ke Mesir. Wafat di Mesir, makamnya berada di Alexandria, dekat dengan makam Imam Al-Busiri. Yang mana kita tahu Imam Al-Busiri ini salah satu yang menulis burdah, kurang lebih 160 bait. Imam Al-Busiri lahir di tahun 608 dan wafat di tahun 696. Yang jadi sesuai dengan isi kitab adalah kisah Imam Abu Abbas Al-Mursi dengan Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini adalah orang yang tidak percaya dengan amalan-amalan batin. Beliau lahir di tahun 658 dan wafat di tahun 709. Karena beliau ini tidak meyakini tentang amalan batin ini, amalan hati ini, dan mendengar ada Imam Abu Abbas Al-Mursi di Alexandria, maka beliau pergi ke Alexandria. Untuk apa? Untuk mendebat. Memang suhu adab saat itu. Karena pergi ke majelis, ke syekh untuk mendebat. Maka beliau sudah menyiapkan argumen-argumennya di dalam hatinya. Tatkala duduk di majelisnya, Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari ini mendengar ceramah Imam Abu Abbas Al-Mursi, seakan-akan memberikan jawaban atas argumen yang ia siapkan. Nah, ini yang disebut dengan basir, penglihatan. Karena basir inilah, penglihatan inilah, Imam Abu Abbas Al-Mursi memiliki murid yang begitu hebat, Ibnu Athaillah Al-Iskandari, yang awalnya bermusuhan, tidak meyakini amalan-amalan batin, amalan-amalan hati, sekarang menjadi muridnya Imam Abu Abbas Al-Mursi, yang mana karyanya ini fenomenal. Al-Hikam, Tajul Urush, yang mana ini semua membahas tentang amalan-amalan hati. Dan saya ingatkan,
amalan hati ini, tazkiyatun nafas ini harus selaras dengan fikih dan akidah. Karena di Islam ini ada 3 pilar. Akidah, fikih, tazkiyatun nafas. Akidah, bagaimana kita meyakini Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan satu-satunya, tidak Tuhan selainnya, tidak tandingannya. Fikih mengatur amalan zahir, mengatur bagaimana kita sholat secara zahir, sah tidak sholatnya, sah tidak saumnya. Sedangkan tazkiyatun nafas mengatur bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu didapati ada orang yang sholat, yang saum, tetapi seakan-akan tidak ada pengaruh dalam hidupnya. Maka secara fikih benar, sholatnya sah-sah, saumnya sah-sah, tetapi kurang satu. Apa itu tazkiyatun nafas? Nah, disinilah kita belajar bagaimana memilih syekh, memilih guru, memilih ustadz, memilih ulama yang memahami ketiga-tiganya. Akidahnya kuat, ditanya tentang akidah beliau bisa menjawab dengan dalil-dalilnya, dengan subhat-subhatnya, fikihnya pun demikian, dan tazkiyatun nafasnya pun begitu luar biasa. Apa ciri-cirinya? Terlihat dari akhlaknya, dari amalannya tadi. Makannya sedikit, minumnya sedikit. Lalu apa lagi? Mahasil akhlaki lahu siratan. Kas-sabri, beliau sabar. Wa syukri, dan syukur. Wa tawakkul, dan tawakal. Nanti kita akan bahas tawakal, karena nanti ada lagi tawakal. Wal yakin, dan beliau yakin. Was sahawah, dan dermawan. Wal qanaah, dan ridho dengan apa yang Allah tetapkan. Wa tumakninatin nafs, beliau mempunyai ketenangan dalam hatinya. Wal hilmi, dan lembut. Wat tawadu, wal ilmi, beliau mempunyai ilmu. Wasidqi, beliau jujur. Wal haya, wal wafa, beliau mempunyai sifat pemalu. Wal wafa, dan beliau menunaikan janjinya. Wal waqar, dan beliau mempunyai aura kalau wibawa. Nah, tapi ini ada agak aneh. Al-waqar disatukan dengan al-haya. Malu bisa bersatu dengan wibawa. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah orang yang malu. Pemalunya melebihi dari seorang perempuan yang masih perawan. Tetapi di saat bersamaan beliau adalah orang yang paling berwibawa. Mengapa demikian? Karena beliau mengikuti ajaran Islam yang sebenarnya, mengikuti syariat. Beliau malu bahwasanya ketika bermaksiat akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikian, maka Allah kasau itu apa bahasa Indonesia ya? Kasau itu lah bisa memakaikan, membungkus rasa malunya ini dengan waqar, dengan wibawa. Jadi orang-orang yang kita lihat seakan-akan pemalu, tetapi karena seringnya beribadah, bagus akhlaknya, ada wibawa yang terpancar. Nah, itu. Jadi bukan wibawa yang mengintimidasi, tapi yang membuat hati tenang. Karena al-waqar ini terletak pada tumakninatun nafs. Bukan pose bidaraga ya, bukan. Wasukun ta'anni, dan tidak terburu-buru. Dan hati-hati wa amsalihah. Fahuwa idan nurun min anwarin nabi. Karena hal-hal yang tadi itu adalah nur, cahaya. Min anwarin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cahaya yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasluhul iktida'u bihi, maka kita harus mengikuti hal tersebut. Jika kita menemukan ustadz, kawan, teman yang memiliki hal itu, maka ikuti. Karena itu min anwarin nubuwah, dari cahaya Nabi. Lakin akan tetapi, kata Syekh Al-Ghazali ini, wujuda mislihi nadir, seorang syekh yang berilmu, yang murabbi,
bukan berpendidikan, mentarbiyah muridnya, mengeluarkan penyakit hati muridnya, dan basir, memiliki penglihatan alaqah atau hubungan antara murid dan guru yang begitu khusus sehingga seakan-akan bisa melihat isi hati seorang murid. Nah, dia itu jarang ditemui, susah ditemui. A'azu minal kibritil ahmar, bahkan lebih agung, lebih jarang dari al-kibritil ahmar. Kibritil ahmar ini adalah satu kimiawi yang pada saat itu memang pada zamannya memang terkenal jarang. Jadi ungkapan untuk ditujukan pada hal-hal yang jarang, bahkan tidak ada. Tapi ada. Pada siapa? Pada sosok Nabi Muhammad SAW. Wa man sa'adat sa'adah fa wajada syaihan kama dzakarna. Wa qabilahu syekh, dan jika menemukan syekh tersebut dan syekh itu menerima murid. Nah, ini garis bawahi. Dan syekh itu menerima murid. Fayam bagi ayyah tarimahu zahiran wa batinan. Maka sebagaimana seyogianya kita seharusnya untuk menghormati syekh tersebut. Karena jika tidak dihormati, jika tidak dimuliakan, maka syekh ini, ustadz ini, ulama ini mungkin menutup diri. Sebagaimana yang terjadi pada Imam As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti. Imam As-Suyuti ini lahir di tahun 849 Hijriah. Wa taqala rahmatillahi ta'ala, dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun 911. Imam As-Suyuti mengalami 3 fase dalam mengajar. Fase pertama ketika para talibnya ini, muridnya ini memiliki adab yang begitu bagus. Sehingga ketika beliau mengajar, beliau dimuliakan oleh muridnya. Bukan diminta, tapi muridnya memuliakan beliau secara otomatis. Menghormati beliau, sehingga ridho guru itu turun. Fase kedua, lahu wa alaihi. Sebagian memuliakan, sebagian suhu adab. Sebagian adabnya tidak terkontrol. Dan fase yang ketiga yang paling marah. Hampir semuanya suhu adab, atau hampir semuanya tidak memiliki adab ketika datang ke majelis. Apa adabnya? Yang paling mencolok adalah seorang murid datang ke majelis untuk mendebat guru. Wah, Imam As-Suyuti, tetapi kata guru, kata fulan ini seperti ini, kenapa berbeda, kau berbeda pendapat? Melihat hal ini, Imam As-Suyuti ya'tazalah, mengasingkan diri, tidak mengajar, tidak menerima murid, dan fokus menulis selama kurang lebih 20 tahun. 20 tahun tidak menerima murid. Kenapa? Bukan karena beliau gak bisa ngajar, bukan. Tapi karena muridnya ini, orang-orangnya ini yang pokoknya maka kita harus memuliakan guru, apalagi kita di masjid saat ini. Banyak ulama-ulama kita, ya azhar khususnya, yang perlu kita muliakan. Baik itu secara zahir atau batin. Bagaimana memuliakan secara zahir? Amma ihtiramul zahir fahuwa alla yujadilahu. Memuliakan guru secara zahir adalah dengan tidak Allah yujadilahu, tidak mendebatnya. Tidak mendebatnya ketika majelis. Wala yastagilu bil ihtijaji ma'ahu fi kulli mas'alatin wa in alima khata'ahu. Dan tidak berargumen dengan seorang murid, tidak berargumen dengan guru dalam setiap masalah. Bahkan tatkala seorang guru ini salah. Kenapa demikian? Karena menjaga adab. Mungkin gurunya ini lagi lupa. Karena manusia, enggak maksum. Wala yulqiya baina yadayhi sajjadatahu illa waqta ada'i salati. Dan tidak menghamparkan sajadah tatkala bermajlis. Sekarang lagi bermajlis, tiba-tiba ada di depan sini kan, sampai sajadah, tiba-tiba mau sholat, waktu isya belum datang. Gak seperti itu.
Fa idza faragha, baru ketika majlis telah selesai, baru kita bisa sholat, baru habaib hamparkan sajadah. Yarfa'uha wala yukthirun nawafil sholati bihadratihi, dan tidak memperbanyak salat-salat sunnah, salat-salat nawafil tatkala ada di dekatnya. Kenapa demikian? Karena ketika kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di depan guru, seakan-akan kita menimbulkan atau menonjolkan kita lebih soleh daripada guru ini, karena gurunya nggak sholat, kok kita sholat. Nah itu adabnya di sana. Wa ya'mala ma ya'muruhu asy-syaikhu minal amali biqadri wus'ihi wa taqatihi, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh guru ini, oleh ustadz ini semampunya. Kalau nggak mampu ya sudah, tapi kita lakukan semampunya. Karena syekh ini, guru ini, ustadz ini, ulama ini, beliau telah belajar bertahun-tahun namanya, memiliki ilmu pengetahuan yang banyak, pengalaman yang banyak. Tatkala diperintahkan, maka itu beriringan dengan ilmu yang dia punya dan pengalaman yang ia alami. Itu salah satu sebagian dari bagaimana kita memuliakan guru secara zahir. Wa amma ihtiramul batin, sedangkan memuliakan secara batin, fa huwa anna kulla ma yasma'u minasy-syaikhi wa yaqbalu minhu fil zahir. Maka apa yang kalian dengar dari seorang guru dan diterima secara zahir, la yungkiruhu fil batin, jangan diingkari dalam hati. Jadi majlis, duduk di majlis, kalau yang zahir mendapat guru, dohir mendapat guru nih, nanya untuk merendahkan, itu dohir. Kalau batin, duduk kayak gini, duduk. Tapi ketika mendengarkan, enggak deh, ini gurunya salah. Di hati nih. Nah, seperti itu. La yunkiru fil batin, la fi'lan wala qawlan, li'alla yattasima bin nifaq. Baik itu mengingkari secara perbuatan ataupun perkataan, tapi dari hati. Kalau perkataannya di hati, berkata seperti itu. Kalau perbuatan, apa perbuatan? Ada gestur-gestur yang menunjukkan bahwasanya tidak setuju, merendahkan dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Li'alla yattasima bin nifaq, supaya tidak disifati tamayyaza dengan sifat munafik. Wa illam yastati, kalau nggak bisa, kalau kita nggak setuju dengan guru ini, tidak bisa menerima pendapatnya atau ajarannya, yatruk suhbatahu ila aywafiqa batinu wa zahiruhu, maka cari yang guru yang lain yang sekiranya cocok, yang sekiranya kita bisa memuliakan guru tersebut. Kembali lagi, solusinya apa? Jangan didebat, jangan diingkari secara zahir atau batin, tapi cari guru yang lain yang sesuai. Kenapa demikian? Wa yahtariza an majalasati sahibis su liyaksira wilayatasy syayatinil jinni wal insi in sahni qalbihi wa yusaffa al-lawtish syaitana, supaya meminimalisir godaan dari syaitan. Karena ketika ada orang yang duduk di majlis mengingkari apa yang terjadi di majlis itu, akan terjadi banyak dosa, baik itu secara zahir atau batin. Secara batinnya, secara zahirnya tadi mendebat, secara batinnya dalam hati, apa bahasa Indonesianya, pukul lutus. Kurang lebih kayak gitulah, kurang lebih. Jadi daripada kita mengingkari dalam hati, ya udah kita pergi aja cari yang lain supaya setan nggak masuk. Malah kalau kita berlama-lama di majlis itu akan membuat setan ini menggoda kita. Yang awalnya cuma mengingkari jadi menghina. Nah itu. Jadi kalau sekiranya tidak setuju, sekiranya
mengingkari ajaran yang diberikan, cukup pergi cari majelis yang lain. Tidak perlu untuk dihina, direndahkan, digibahkan, bahkan diviralkan. Itulah salah satu syarat untuk belajar mengajar, dan cara belajar juga cara mengajar. Juga cara untuk memilih guru yang tepat. Karena tidak setiap guru, tidak setiap ustadz itu layak atau sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang bisa memuliakan guru, yang bisa menjauhkan diri dari adab-adab yang kurang baik, dan bisa menemukan guru yang memiliki ilmu yang banyak, memiliki tarbiyah yang bagus, dan basirah. Dan kalau menemukan hal tersebut, maka jangan tinggalkan, ikuti. Kita di sini di Mesir, kesempatan banyak. Bahkan sekarang makin banyak. Kalau dulu orang ke Mesir nggak paham bahasa Mesir, cari guru orang Indo sulit. Kalau sekarang guru orang Indo yang belajar ke masyayikh itu udah banyak. Maka jadikan itu batu loncatan untuk belajar kepada masyayikh langsung. Setelah sudah mendapatkan hal tersebut, jangan tinggalkan dan jangan lupa berdoa semoga diistiqomahkan. Allahumma sholli afdhala sholatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullam tataraka zakiruna wa qala an dhikril ghafilun. Alhamdulillah.